Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa di pembahasan metode Syafi'i, insyaallah. Ya, kita akan belajar cara membaca Al-Quran. Ya, ini saya buat khusus untuk bapak-bapak ya yang ada di PT Atran ya, pembelajaran tahsin atau tajwid ya, kelas Iqra. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengantarkan kita untuk bisa baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita menggunakan metode Asy-Syafi'i. Ya, Bapak sekalian, kita menggunakan metode Asy-Syafi'i. Ya, bukunya itu warna kuning, ada di tempat Bapak bekerja. Alhamdulillah, kemarin sudah saya bawa bukunya. Jadi kita akan menggunakan buku itu. Ya, buku itu digunakan untuk kelas pemula ya, yaitu kelas Iqra ya. Jadi dalam metode belajar kita ada dua Bapak sekalian. Yang pertama menggunakan metode Asy-Syafi'i yang warna kuning. Ya, kita bahas ya setiap pekannya minimal 20 menit. Ya, minimal 20 menit. Lalu setelah membahas metode Asy-Syafi'i 20 menit, lalu kita lanjut dengan talaki atau membaca secara langsung. Ya, yaitu Iqra. Alhamdulillah Iqra-nya pun sudah kemarin kita sudah ada di PT Atran ya. Di tempat Bapak sekalian ada, tinggal nanti kita baca bersama. Jadi kami harapkan kita sama-sama meniatkan agar kita bisa baca Al-Qur'an ya, agar kita bisa baca Al-Qur'an ya. Oleh karena itu, mari kita semangat membaca, belajar. Jangan malu, jangan merasa saya terlambat akhirnya ya udah. Enggak, insyaallah usaha kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Iya. Ya, Bapak sekalian, kita masuk saja materi yang kemarin ya. Saya ulangi lagi. Ini materi kemarin. Nanti Bapak-bapak buka yaitu tentang pengantar penulis. Ya. Di sini penulis membawakan satu hadis Nabi SAW ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW al-mahiru bil Qur'an ma safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran, rahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran maka akan ditemani malaikat yang mulia dan berbakti. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta fihi, dia bacanya terbata-bata. Ya, baca terbata-bata. Fihi, dalam membacanya, wa huwa alaihi, maka baginya syakun, kesusahan. Karena bacanya terbata-bata, Pak, dia susah. Baca Al-Quran susah, terbata-bata. Tapi dia mau baca, tapi dia mau belajar. Kata Nabi SAW, lahu ajron. Maka bagi orang yang kesusahan itu dapat dua pahala. Kata para ulama, pahala belajar dan yang kedua pahala membaca. Jadi kita yang terbata-bata membaca Al-Quran jangan merasa pesimis. Ya, terus belajar karena Allah menilai, Allah memberikan penilaian atas setiap usaha kita, ya, tidak sia-sia. Ini pengantar penulis. Jadi buku ini dikarang oleh Ustadz Abu Ya'la, ya, di situ ada penyusunnya ya, Abu Ya'la Qurnaidi LC. Jadi buku ini adalah ringkasan dari buku Iqra. Iqra itu kan ada 6 jilid ya, Pak. Qadarullah saya nggak ada di sini. Jadi nanti Bapak-bapak lihat di tempat Bapak kerja itu ada Iqra jilid 1 sampai 6. Nah, itu Iqra-nya kayak gitu. Nah, ini ringkasannya. Ya, jadi ini berbentuk materinya. Ya. Oke, kita bahas
Kemarin kita sudah bahas tentang pelajaran ke-1. Pelajaran ke-1 itu tentang mengenal huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf-huruf hijaiyah. Apa ini maksud dengan huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu adalah huruf alfabet dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah. Ya, huruf alfabet ya dalam bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. YZ. Itu namanya alfabet. Ya, nama-nama huruf. Begitu juga dalam bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu pakai bahasa Arab, ya, disebutnya huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 30, 29, 28. Bebas aja sih sebenarnya, ini pendapat ulama. Kalau di sini 30. Ya. Di sini ada 30. Nah, kita baca. Alif. Ya. Di sini ada alif Bapak sekalian ya. Ya. Ada alif, ba, ta, sa. Ya, jadi huruf sa itu lidahnya dijulurkan. Sa. Jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Ini namanya huruf alfabet. Bahasa mudanya nama-nama huruf. Nama aslinya si huruf. Ini alfabet. Kenapa? Karena dalam Iqra, nanti ketika kita belajar Iqra, karena kita menggunakan Iqra, huruf-huruf ini kalau ada harokatnya dia nggak dibaca. Misalkan contohnya nih Pak, huruf jim ya, di sini huruf jim. Ya, misalkan huruf jim sini ya. Nah, huruf jim misalkan itu ya. Misalkan huruf jim. Ya, huruf jim dia kalau ada harokatnya jangan dibaca jim tapi ja. Aslinya namanya jim. Tapi kalau ada harokatnya, nanti kita bahas setelah ini, dia jadi ja, gitu ya Pak. Begitu juga setelahnya, ya. Ini nama-nama huruf kalau ada harokatnya dia berubah, ya. Oke, kita lanjut ya Pak. Pelajaran kedua, ya, yang tadi saya bilang bahwa huruf-huruf tadi itu ada harokatnya, ya, ada tandanya. Nah, tanda yang pertama, kita mengenal harokat fathah. Ya. Mengenal harokat fathah. Di sini ada huruf alif. Ini tadi ingat ya. Yang pertama ya, itu alif yang ya seperti angka 1 itu belum ada harokatnya. Itu alif namanya. Tapi kalau ada harokatnya dia dibaca a. Ya. Dibaca a, bukan alif lagi. Oke, kita baca a, ikuti a, setelahnya ba. Jadi a, ba, ada 2 ya Pak. Ya, yang a ini yang seperti ya huruf ya, seperti angka 1 ini ya. Nah, yang ba yang ini. Nah, itu ba. Itu ba. Yang A itu yang ini, yang sampingnya ya. Nah, itu A. Oke, itu A. Itu A. Yang ini A, yang sebelah kanan, yang ba itu yang sebelah kiri. A, ba. Gitu ya. Oke, kita baca. Ya. Kita baca. A, ba. Ya. Bawahnya A, a, ba, 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 a, ba, ba.
itu masih dipisah-pisah. Boleh kita dipisah-pisah bacanya nggak apa-apa. Itu masih dipisah. Ya, jadi baca Iqra itu dipisah-pisah nggak apa-apa. Yang bawahnya ba a ba. Ya. Ba a ba. Nah, itu ya. Nah, itu. Lagi. A ba a. A ba ba. Lanjut. Ba ba ba. Nah, itu. Ya, Pak ya. Itu masih dipisah. Jadi nanti bacanya boleh dipisah seperti itu. Atau kita mau agak cepat, kita mulai lagi dari yang atas. A boleh. Aba boleh. Baba boleh. Ba boleh. Ba juga boleh. Catatannya, kita tidak boleh membacanya dengan panjang. Tidak boleh. Ini bacanya semuanya pendek. Misalkan kita baca a ba, salah. Nggak boleh. Pendek semua. Satu harokat. Satu ketukan. Ya. Oke, kita baca. Yang benar kayak gini. A ba, itu betul. Atau kita sambung. A ba, betul. Tapi a ba, salah. Ya, dibacanya pendek. Oke, kita lanjut ke huruf yang setelahnya. Yang di bawah. Huruf ta dan sa, ya. Yang ini ta, ya. Ta. Yang ini ya sampingnya sa. Ingat, sa itu adalah ujung lidahnya dia agak keluar. Sa. Oke, bukan sa ya, tapi sa. Baik. Kita baca lagi dari awal. Ta, sa. Oke. Kita lanjut lagi. Ta, sa. Sa, ta. Oke. Ba, sa. A, ta. A, sa. Itu satu baris. Kita baca agak cepat. Ta, sa. Sa, ta. Ba, sa. A, ta. A, sa. Itu bacanya agak cepat. Ya. Boleh dipotong-potong bacanya, agak lambat. Ritmenya boleh, atau agak cepat. Tapi benar, catatannya tidak boleh dipanjang-panjangin. Ya, boleh dipotong, boleh disambung. Catatannya jangan dipanjangkan karena ini hurufnya pendek semua. Oke. Kita baca yang baris keduanya. Ta, sa, a. Itu masih dipotong, kita sambung. Ta, sa, a. Itu ya. Ba, a, sa. Kita sambung. Ba, a, sa. Oke. Kita baca lagi. Sa, a, ba. Disambung. Sa, a, ba. Oke. Sa, a, sa. Sa, a, sa. Kayak gitu ya. Gitu ya, Pak ya. Nah, itu huruf untuk ta dan sa. Kemarin kita sampai yang bawah nih. Ja, ha, dan kho. Ya. Kita baca lagi. Ini huruf ja. Yang tadi jim ya. Yang tadi saya bilang ini hurufnya jim tadi ya. Yang tadi ini jim, Pak. Nah, ini nih, hurufnya jim. Ya. Nama hijaiyahnya dia jim. Nama aslinya si jim dia. Cuma karena ada harokat fathah, yaitu harokat yang ada di atas, maka dia berubah jadi ja. Ya, jadi ja, bukan jim lagi. Jadi kalau bacanya jim salah. Kenapa? Kalau ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya bacanya jim memang. Tapi kalau tidak ada harokatnya dibaca ja, ya. Oke. Kita baca lagi. Ja, ha, ini ha ya. Ha ya, agak tipis, ha. Kho itu seperti orang yang mendengkur, kho ya. Oke, kita ulangi lagi. Ja, ha, kho. Taib. Kita baca yang bawah. Ja, ha. Ja, ha. Ya. Ja, kho. Ja, kho. Oke. Ha, kho. Ha, kho. Oke. A, ja. Aja.
Ha ba, ha ba. Oke, seperti itu ya Pak ya. Nanti bisa latihan sendiri untuk bacanya. Yang penting kita kata kuncinya tahu ya huruf ya yang di atasnya. Tahu huruf yang di atasnya. Oke, ini untuk pembahasan kita di metode Asy-Syafi'i ya, ringkasan dari Iqra. Nah, nanti Bapak-bapak sekalian itu membaca ya talaki, artinya baca langsung ke saya, itu Iqra-nya ya. Kita mulai dari Iqra 1 ya. Nah, kita ada 6 Iqra, ada 6 jilid ya. Memang agak banyak 6 jilid. Saya sampaikan bahwa Iqra ini didesain oleh penulisnya yaitu Kiai Haji As'ad Humam 1 tahun Pak, 12 bulan maksimal. Jadi kalau kita belajar Iqra lebih dari 1 tahun berarti kita salah, ada yang keliru belajarnya, karena Iqra itu maksimal 12 bulan. Nah, bisa lebih cepat, bisa kalau kitanya mau. Oleh karena itu penting ya setiap harinya kita ada setoran Pak. Kemarin kita sudah sepakat setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu setoran. Kalau Senin kan saya insya Allah datang ke tempat Bapak bekerja. Tapi kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita melalui voice note. Jadi kita baca nih Pak Iqra ya semampunya Bapak. Silahkan mau bacanya 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 10 halaman pun nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Karena Iqra itu lebih cepat lebih baik ya. Jadi tidak terpaku hari ini 1 halaman, enggak. Silahkan Bapak kalau mampu 3 halaman enggak apa-apa disetorkan. Ya. Yang paling penting nanti sebelum setoran Bapak ya konfirmasi ke saya. Saya mau setoran halaman misalkan halaman 9. Ya. Ini yang atas namanya apa? Jadi Iqra itu ada 3 bagian, Pak. Iqra itu ada 3 bagian. Ya. Iqra itu ada 3 bagian ya. Kalau di sini nggak lengkap ya. Iqra itu ada 3 bagian. Yang paling penting itu adalah di bagian atas, namanya bagian pengenalan. Nah, di sini contohnya. Itu ada bagian pengenalan. Ada 2 huruf biasanya atau 1 huruf atau 3 huruf. Ya, misalkan sa, ta, misalkan ta, sa, misalkan. Atau a, ba, itu pengenalan namanya. Nah, yang penting Bapak tahu itu hurufnya, huruf a dan ba, ta dan sa. Terus ingat-ingat. Kalau sudah tahu tinggal dibaca sendiri aja. Nanti disetorkan ke saya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi tetap semangat. Minimal disetorkan. Kapan nyetorinnya? Silahkan Bapak mau kirim ke WA saya. Habis subuh pun nggak apa-apa. Tapi insya Allah saya akan berikan masukan, komentarnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang keliru, itu setiap mudah-mudahan ba'da zuhur ya. Ba'da zuhur. Saya insya Allah akan saya jadwalkan ba'da zuhur dan saya akan mencatat pencapaian Bapak di Iqra ini ya. Ya. Maksimal 12 bulan Pak untuk belajar Iqra ini, tapi lebih cepat pun ada Pak. Karena saya pernah ngajar usia 63 tahun, itu 4 bulan kelar Pak. Iqra dan bisa baca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Cuma belajarnya enggak seminggu sekali. Ya minimal seminggu 5 kali ya. 5 hari gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dimudahkan oleh Allah ya Pak. Tetap semangat. Jangan merasa pesimis. Ya sama-sama kita belajar ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Oke, itu aja Pak dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.